Tapi bulan ini uang belanja belum masuk. Ibu, apa maksud ibu? Saya bukan siapa-siapa lagi. Apa? Dari seberang telepon, suara jeritan ibu mertua saya terdengar memekakkan telinga. Ada apa ini, Dian? Kamu sudah gila ya? Siapa yang akan bayar biaya rumah sakit Bapak? Siapa yang akan menutupi kerugian warung? 8 tahun. Selama 8 tahun, saya telah memberikan 500 juta kepada keluarga suami, biaya operasi kanker paru-paru bapak mertua, biaya hidup adik ipar yang mencoba tes CPNS, hingga menutupi kerugian warung sembako mereka. Tak pernah ada ucapan terima kasih, yang ada hanyalah cibiran, karena kamu mandul, setidaknya hasilkan uang saja. Tapi hari itu, saya melihat suami saya di depan sebuah klinik kandungan. Dia sedang menggandeng tangan seorang perempuan hamil, tertawa bahagia melihat foto USG. Wah, anak kita tampan ya, mirip ayah. Seakan itu belum cukup, ada utang kartu kredit sebesar 150 juta yang diam-diam dibuat atas nama saya. Saya berkata dengan tenang, Ibu, coba tanyakan pada putra Ibu, saya bukan lagi menantu di keluarga itu. Begitu telepon ditutup, kekacauan pun terjadi di keluarga mereka. Warung sembako mereka disita bank, perempuan selingkuhannya kabur meninggalkan bayinya, dan ibu mertua yang dulu begitu kejam sampai berlutut di hadapan saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Pukul 4 subuh, bahkan sebelum alarm berbunyi, mata Dian sudah terbuka. Padahal, ia baru saja tiba di rumah 2 jam yang lalu setelah menyelesaikan tugas jaga malam di ruang ICU sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Kelopak matanya terasa seberat timah, tapi Dian menyingkirkan selimut dan bangkit. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu mertuanya yang ke-71. Begitu lampu dapur dinyalakan, lampu neon berkedip beberapa kali sebelum menyala terang. Dian membuka kulkas dan mengeluarkan bahan-bahan yang sudah dibelinya semalam, daging sapi, kentang, buncis, wortel, dan bahan untuk membuat ayam goreng serta perkedel. Sambil mengucek mata, tangan Dian sudah lihai memotong sayuran di atas talenan. Suara pisau beradu dengan talenan menggema di dapur yang sunyi. 1, 2, 3. Dengan irama yang konstan, kentang dan wortel terpotong rapi. Lingkaran hitam pekat terlihat jelas di bawah mata Dian. Semalam suntuk, ia habiskan waktunya di ICU, memeriksa tanda-tanda vital pasien, menjawab pertanyaan keluarga yang cemas, dan menangani situasi darurat. Sambil merebus daging untuk rendang, Dian mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa jadwal kontrol bapak mertuanya minggu depan. Itu adalah pemeriksaan rutin pasca operasi kanker paru-paru. 3 tahun lalu, saat bapak mertuanya didiagnosis kanker paru-paru, Dianlah yang menyediakan dana operasi sebesar 80 juta. Setelah itu, biaya kemoterapi sebesar 60 juta juga ia yang menanggung. Setelah mengecek jadwal, Dian membuka aplikasi M-Banking. Ia harus mentransfer uang untuk biaya kos dan bimbingan belajar adik iparnya, Adi, 1,5 juta setiap bulan. Sudah berjalan selama 8 tahun. Adi, yang mulai mencoba tes CPNS di usia 27 tahun, kini di usianya yang ke-35 masih berstatus sebagai pencari kerja. Notifikasi transfer berhasil muncul di layar. Dian menatapnya sejenak. Saldonya kembali berkurang. Tapi ia segera menggelengkan kepala dan kembali ke kompor. Ia harus mulai menggoreng perkedel kentang, tempe mendoan, bakwan sayur. Tangan Dian bergerak dengan sangat terampil. Suara minyak panas dan aroma gurih memenuhi dapur. Namun ekspresinya tetap datar. Gerakannya berulang tanpa emosi, seolah sedang merakit produk di pabrik. Pukul 8 pagi, meja makan sudah siap. Nasi kuning, rendang, ayam goreng, 3 jenis gorengan, dan urap sayur. Sebuah hidangan ulang tahun yang cukup meriah. Dian menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan dan memanggil ibu mertuanya. Ibu, sarapan sudah siap. Ibu Sumi, ibu mertuanya, keluar dari kamar. Posturnya masih tegap untuk usianya yang ke-71, tapi bibirnya selalu mengerucut tanda tidak puas. Ibu Sumi melirik meja makan sekilas, lalu mengerutkan kening. Nasi kuningnya kok warnanya pucat begini? Dian hanya menunduk tanpa menjawab. Ibu Sumi menyendok sedikit rendang dan mencicipinya. Hambar, kamu masak pakai bumbu tidak? Maaf Bu, apa perlu saya tambahkan garam lagi? Sudahlah.
Nanti malah keasinan. Kali ini Ibu Sumi mengambil perkedel. Setelah menggigitnya, ia kembali memasang wajah masam. Ini perkedel gosong, lihat pinggirnya. Hitam begini. Dian melihat perkedel itu. Pinggirnya memang sedikit kecoklatan tapi tidak sampai gosong. Namun Dian tidak membantah. Menantu zaman sekarang memang tidak bisa diandalkan. Terdengar suara televisi dari ruang tengah. Suaminya, Bagus, sedang berbaring di sofa sambil menonton YouTube. Pria berusia 42 tahun itu hanya bermalas-malasan dengan celana pendek sejak pagi. Selama Dian sibuk memasak, Bagus tidak pernah sekalipun bangkit untuk membantu. "Mas, sarapan sudah siap," panggil Dian. Tapi Bagus tidak merespons. Ia sedang memakai earphone. Dian menghela napas dan kembali ke dapur. Tumpukan piring kotor sudah menantinya. Sambil mencuci piring, Dian mendengar suara ibu mertuanya sedang menelepon, sepertinya dengan tetangga sebelah. "Iya Bu RT, ini menantu saya masak, tapi rasanya tidak karuan." Tangan Dian berhenti bergerak. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Dia kan tidak punya anak, jadi setidaknya harus berguna untuk mengurus suami dan mertua, kan? Itu satu-satunya cara dia menebus kekurangannya. Tidak punya anak, kata-kata itu menusuk jantung Dian seperti belati. Sudah 8 tahun menikah dan belum dikaruniai anak bukanlah salah Dian. Tepatnya, masalahnya ada pada suaminya, Bagus. Tapi ibu mertuanya selalu menyalahkan Dian. Dian menggigit bibirnya kuat-kuat. Matanya terasa panas, tapi ia menahan air mata. Menangis pun tidak akan mengubah apa-apa. Selama 8 tahun ini, ia selalu bersabar. Hari ini pun harus begitu. Setelah selesai mencuci piring, Dian menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi menerobos masuk, tapi hatinya tetap kelam. Rasa lelah dan sedih mencekik tenggorokannya. Karena kita keluarga. Nanti juga membaik kalau Mas Bagus sudah dapat pekerjaan lagi. Dian mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kalimat yang sudah ia ucapkan ribuan kali selama 8 tahun. Tapi kalimat itu semakin kehilangan kekuatannya. Seperti koin usang yang telah kehilangan kilaunya. Dari ruang tengah, suara YouTube masih terdengar. Sesekali diselingi tawa Bagus. Suami pengangguran selama 5 tahun, ibu mertua yang hanya bisa mengomel, bapak mertua yang pasrah, adik ipar yang selamanya menjadi peserta tes, dan dirinya yang menanggung semuanya. Dian mengelap tangannya yang basah di celemek sambil bergumam, "Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja." Tapi suaranya begitu kecil dan rapuh, tidak mampu meyakinkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Hari Dian yang dimulai pukul 4 subuh itu baru menunjukkan pukul 9 pagi. Saat jam makan siang, kantin rumah sakit ramai oleh pengunjung. Dian duduk di pojok, hanya mengaduk-aduk makanannya. Ia tidak berselera. Kelelahan akibat jaga malam dan lanjut kerja siang membuat tubuhnya remuk, tapi hatinya yang lebih butuh istirahat. "Kak Dian, kok tidak makan?" tanya Susi, perawat junior di hadapannya dengan tatapan khawatir. Dian memaksakan senyum, lagi tidak nafsu sus. "Agak lelah, kemarin kan ulang tahun ibu mertua kakak ya. Habis jaga malam langsung masak, kakak hebat sekali, hebat." Entah kenapa kata itu terasa getir. Dian menyeruput kuah supnya sambil menatap keluar jendela. "Sus, kalau kamu menikah nanti, kira-kira berapa banyak uang yang akan kamu berikan untuk mertuamu?" Pertanyaan mendadak itu membuat Susi mengerjap. Paling hadiah lebaran sama uang saku sesekali kak. Kenapa memangnya?" Dian tidak menjawab. Ia malah mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi membanking dan melihat riwayat transaksi. Layar menampilkan catatan pengeluaran selama 8 tahun terakhir. Dian membuka aplikasi catatan dan mulai merincinya satu persatu. Pertama, biaya pengobatan bapak mertua. 3 tahun lalu, biaya operasi kanker paru-paru 80 juta. Disusul biaya kemoterapi selama 6 bulan yang menghabiskan 60 juta lagi. Total 140 juta. Tangan Dian gemetar saat menuliskan angka itu. Berikutnya, warung sembako ibu mertuanya. Dengan alasan sepi pembeli, sewa kios menunggak, atau harus membayar stok barang, ibu mertuanya selalu meminta uang. Setiap bulan antara 1,5 juta hingga 2 juta, kadang bisa sampai 3 juta. Setelah dihitung selama 8 tahun jumlahnya mencapai lebih dari 150 juta. Lalu ada biaya hidup adik iparnya, Adi. Ia mulai fokus tes CPNS sejak usia 27 tahun. Sekarang usianya 35, artinya sudah 8 tahun.
biaya kos, bimbingan belajar, buku dan makan setiap bulan 1,5 juta. Selama 8 tahun jumlahnya sudah lebih dari 120 juta. Terakhir, tempat tinggal mertuanya. Dian yang memberikan uang muka untuk sewa rumah sebesar 50 juta. Dan setiap bulan ia juga menutupi kekurangan biaya sewa bulanannya. Totalnya mencapai sekitar 90 juta. Dian membuka kalkulator. Jari-jarinya menekan layar. 140 juta plus 150 juta plus 120 juta plus 90 juta. Angka yang muncul di layar membuat napas Dian tercekat. 1.500 juta. Itulah jumlah uang yang telah Dian curahkan untuk keluarga suaminya selama 8 tahun. Uang yang ia kumpulkan dengan kerja keras sebagai kepala perawat, mengambil semua jadwal jaga malam dan lembur, bahkan merelakan jatah cutinya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Atau setidaknya mempersiapkan dana pensiun. Kak, kenapa? Muka kakak pucat sekali. Suara Susi terdengar samar. Dian meletakkan ponselnya di meja. Tangannya bergetar hebat. Susi, totalnya 500 juta. Hah? Uang yang aku kirim ke keluarga suamiku selama 8 tahun setelah aku hitung ternyata 500 juta. Mulut Susi ternganga. Ia membeku dengan sumpit di tangannya. Beneran kak? 500 juta? Dian mengangguk. Ia tidak bisa bersuara. Setelah dirinci dalam angka, kenyataan itu terasa begitu nyata. Seperti apa 8 tahun terakhir hidupnya. Apa yang telah ia lakukan. Tapi kak, suami kakak, Mas Bagus kan juga ikut membantu kan? Dian tersenyum pahit. Senyuman yang lebih mirip ringisan. Suamiku sudah 5 tahun menganggur. Apa? 5 tahun? Iya. Umur 37 dia coba buka usaha tapi bangkrut. Sejak itu, dengan alasan mau bangkit lagi, persiapan ini itu, sudah 5 tahun dia hanya di rumah. Susi kehabisan kata-kata. Dian menatap kosong keluar jendela. Pohon angsana di depan rumah sakit bergoyang ditiup angin. Saat menikah dulu, Bagus adalah manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Pria yang ramah dan supel, kelihatannya baik-baik saja. Tapi semua mulai berantakan 5 tahun lalu saat Bagus memutuskan berbisnis. Ia ditipu rekan bisnisnya hingga modalnya ludes dan setelah itu ia tidak melakukan apa-apa lagi. Hanya menonton YouTube, main game dan tidur siang di rumah. Jadi kakak menanggung semuanya sendirian. Biaya rumah sakit bapak mertua, kerugian warung, biaya hidup adik ipar, semuanya. Iya. Satu kata itu mengandung beban 8 tahun. Malam-malam saat ia pulang kerja lembur dan harus langsung memasak untuk keesokan harinya. Hari-hari gajian saat ia melihat rekeningnya langsung kosong. Hari-hari saat ia tidak bisa menggunakan uangnya sendiri untuk dirinya sendiri. Kak, itu keterlaluan sekali. Kalau suaminya tidak bekerja, urusan keluarganya ya harusnya dia yang selesaikan. Kenapa jadi kakak yang menanggung semua? Dian tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena keluarga. Karena dia suami. Karena mereka mertua. Dengan pikiran seperti itu, ia bertahan selama 8 tahun. Tapi sekarang, di hadapan angka 500 juta, Dian bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini yang namanya keluarga? Apakah ini yang namanya suami? Selama 8 tahun memeras istrinya tanpa pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Apakah itu yang disebut keluarga? Kak, panggil Susi hati-hati. Kalau aku jadi kakak, sudah dari dulu aku minta cerai. Cerai. Kata itu berputar-putar di kepala Dian. Sebuah kata yang belum pernah ia pikirkan dengan serius. Atau lebih tepatnya, sebuah kata yang selalu berusaha ia hindari. Jam makan siang usai dan Dian kembali ke ruang perawatan. Sambil merawat pasien, merapikan catatan medis, dan berkonsultasi dengan keluarga pasien, angka itu terus terngiang di kepalanya, 500 juta. Dalam perjalanan pulang, Dian duduk di dalam bus Transjakarta menatap keluar jendela. Senja mewarnai langit Jakarta dengan warna kemerahan. Tiba-tiba sebuah gumaman keluar dari bibir Dian. Hidupku ini untuk apa? Dari usia 30 saat ia menikah hingga sekarang 38, apa yang telah Dian dapatkan selama 8 tahun? Tidak punya rumah, tidak punya tabungan, tidak punya anak. Yang ada hanyalah tumpukan utang keluarga suami dan seorang suami pengangguran. Dian memejamkan mata. Matanya terasa panas, tapi ia tidak menangis. Ia tidak bisa menangis di dalam bus. Sebagai gantinya,
Ya mengulang kalimat saktinya, tapi kan kami keluarga. Nanti juga akan membaik kalau suamiku sudah bangkit. Tapi kalimat itu kini terdengar hampa. Setelah 8 tahun menunggu, tidak ada yang membaik. Justru ia semakin terperosok ke dalam lumpur yang lebih dalam. Bus berhenti di halte. Dian bangkit dengan tubuh yang berat. Perjalanan 5 menit jalan kaki ke rumahnya terasa lebih panjang dari biasanya. Malam ketiga jaga malam, ruang ICU hanya diisi oleh suara mesin medis dan langkah kaki yang teratur. Dian duduk di pos perawat, merapikan catatan pasien. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar adalah Rina, teman seangkatannya di akademi keperawatan sekaligus sahabatnya selama 15 tahun. Rina bekerja sebagai kepala perawat di sebuah klinik kandungan ternama. Telepon selarut ini, ada apa? Dian bangkit dan berjalan ke sudut koridor yang sepi. Begitu telepon diangkat, suara Rina terdengar. Dian, sebicara sebentar. Suaranya tidak seperti biasanya. Terdengar hati-hati dan ragu. Iya, bisa. Kenapa, Rin? Ada apa? Begini, nama suami kamu Bagus Prasetyo kan? Jantung Dian berdebar kencang. Kenapa tiba-tiba Rina menanyakan nama suaminya? Firasat buruk mulai merayap. Ya, betul. Kenapa? Dari seberang telepon, terdengar Rina menghela napas panjang, hening sejenak. Beberapa detik itu terasa seperti menit bagi Dian. Dian, hari ini ada pasien ibu hamil yang periksa di klinikku. Lalu, dia datang bersama seorang pria. Ibu hamil itu sudah masuk 7 bulan dan mereka mesra sekali waktu lihat hasil USG. Dian tidak bisa menebak arah pembicaraan Rina. Tidak, ia tidak mau menebaknya. Terus, pria itu bilang sambil lihat layar USG. Anak kita tampan ya, mirip ayah. Kekuatan Dian seolah lenyap. Tangannya yang memegang ponsel mulai bergetar. Rin, maksud kamu apa? Kamu kenapa tiba-tiba begini? Dian, pria, itu Bagus. Aku kan datang ke pernikahan kalian dulu. Aku masih ingat wajahnya. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi waktu aku cek nama pendamping di bagian pendaftaran, namanya memang Bagus Prasetyo. Dian tidak bisa berkata apa-apa. Kepalanya kosong. Lampu neon di koridor tiba-tiba terasa begitu menyilaukan dan kakinya terasa lemas. Dian, apa kalian sudah cerai atau aku yang salah lihat? Suara Rina terdengar jauh. Dian berusaha keras membuka mulutnya. Tidak, kami belum cerai. Lalu perempuan itu siapa? Hamil 7 bulan itu perutnya sudah besar sekali. Dian tidak bisa menjawab. Ribuan pikiran berkecamuk di kepalanya, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Rin, aku lagi kerja. Nanti aku telepon lagi ya. Dian, kamu tidak apa-apa. Suaramu aneh. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah memberitahu. Setelah menutup telepon, Dian bersandar di dinding koridor. Kakinya gemetar, membuatnya sulit berdiri. Jantungnya berdebar seperti orang gila. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Mungkin Rina salah lihat. Bisa saja orang yang namanya sama. Atau orang yang wajahnya mirip. Dian mencoba meyakinkan dirinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu. Rina hadir di pernikahannya. Rina pasti ingat wajah suaminya. Sisa jam jaga malam itu Dian bergerak seperti robot, memeriksa tanda vital pasien, mengganti infus, mengisi catatan medis, tapi pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Rina, hamil 7 bulan. Anak kita mirip ayah. Pagi harinya, Dian pulang. Saat membuka pintu depan, ia melihat suaminya mendengkur di sofa ruang tengah. Pemandangan yang sama seperti biasanya. Dian berjalan pelan ke lemari pakaian suaminya. Beberapa hari lalu saat merapikan cucian, ia mencium sesuatu yang aneh. Aroma parfum di kemeja suaminya. Wangi manis seperti bunga. Bukan parfum yang biasa Dian pakai. Saat itu ia tidak ambil pusing, tapi sekarang hal itu mengganggunya. Ia membuka lemari dan mengambil beberapa kemeja. Saat ia dekatkan ke hidung, benar saja aroma parfum itu masih ada. Tangan Dian bergetar. Selanjutnya, ia membuka tas suaminya, dompet, kunci, dan beberapa stok belanja. Ia membuka stok itu satu persatu. Restoran, mal, toko perhiasan. Dian mencoba mengingat. Kapan terakhir kali suaminya membelikannya perhiasan? Ia tidak ingat. Setidaknya tidak pernah sekalipun setelah mereka menikah. Malam itu, Dian mengamati suaminya dengan saksama. Setelah makan malam, Bagus tiba-tiba bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana, Mas? Oh, ada janji sama teman. Mungkin pulang malam, kamu tidur saja duluan.
Bagus berdandan lebih rapi dari biasanya, bahkan memakai parfum. Dulu, bahkan untuk pergi ke warung depan kompleks pun ia hanya pakai kaos dan celana pendek. Kenapa sekarang ia begitu necis? Setelah pintu depan tertutup, Dian terduduk lemas di sofa. Dadanya terasa sesak. Haruskah ia memastikannya? Atau berpura-pura tidak tahu? Dian menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Jika ia memastikannya, mungkin tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi jika tidak, ia bisa gila karena rasa curiga ini. Malam itu Bagus baru pulang lewat jam 1 dini hari. Dian pura-pura tidur, matanya terpejam. Terdengar suara suaminya mandi dan naik ke tempat tidur. Tak lama kemudian, suara dengkuran terdengar. Dian membuka matanya. Sambil menatap langit-langit kamar, ia berpikir, klinik yang Rina sebutkan. Jika ia ke sana, ia akan tahu kebenarannya. Setetes air mata jatuh dari sudut mata Dian, meresap tanpa suara ke bantal. Ia seolah bisa mendengar suara retakan dari 8 tahun pernikahannya yang mulai hancur. 3 hari telah berlalu sejak telepon dari Rina. Selama 3 hari itu, Dian tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, suara Rina terngiang-ngiang. Hamil 7 bulan. Anak kita mirip ayah. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Ia harus memastikannya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Dian menghubungi Rina untuk menanyakan nama dan alamat klinik kandungan itu. Rina dengan suara khawatir berpesan agar Dian berhati-hati. Hari itu adalah hari libur Dian. Pagi harinya ia melihat suaminya Bagus bersiap-siap pergi. Ia bangun lebih pagi, mandi dan berpakaian rapi. Hari ini mau kemana mas? Ada pertemuan sama teman-teman, mungkin pulang malam. Bagus merapikan rambutnya di depan cermin. Melihatnya menyemprotkan parfum membuat dada Dian terasa sesak. Apakah wajar seorang pengangguran berdandan serapi itu untuk bertemu teman? 1 jam setelah Bagus pergi, Dian pun keluar rumah. Tujuannya adalah klinik kandungan yang diberitahu Rina. Ia naik KRL 3 stasiun, lalu turun. Klinik itu berjarak 5 menit jalan kaki dari stasiun. Dian memilih duduk di sebuah kafe di seberang klinik. Ia memesan americano dan duduk di dekat jendela. Tangannya begitu gemetar hingga ia kesulitan memegang cangkir. Jantungnya berdebar kencang, telapak tangannya basah oleh keringat. Ia mulai menunggu sejak pukul 3 sore. Matanya terpaku pada pintu utama klinik. Waktu berjalan begitu lambat. 1 jam, 2 jam berlalu. Kopi di mejanya sudah dingin tapi Dian tidak beranjak. Mungkinkah hari ini mereka tidak datang? Mungkinkah Rina salah lihat? Setiap kali pikiran itu muncul, Dian menggelengkan kepala. Tidak, aku harus memastikannya. Aku harus tahu sampai akhir. Saat hari menjelang pukul 6 sore, pintu utama klinik terbuka dan sepasang kekasih keluar. Prianya tinggi tegap. Wanitanya seorang ibu hamil dengan perut yang sudah sangat besar. Mereka bergandengan tangan dan di tangan si wanita ada sebuah amplop putih. Jantung Dian seolah berhenti berdetak. Punggung pria itu, cara berjalannya, postur tubuhnya, semuanya begitu familiar. Itu adalah suaminya yang telah hidup bersamanya selama 8 tahun. Dian bangkit dari kursinya. Ia keluar dari kafe dan menyeberang jalan. Kakinya gemetar tapi ia tidak bisa berhenti. Ia melihat pasangan itu duduk di bangku depan klinik. Si wanita mengeluarkan sesuatu dari amplop. Sebuah foto USG. Sayang, lihat deh. Hidungnya mirip kamu. Suara wanita itu terdengar. Suara yang manja dan manis. Hati Dian serasa ditusuk pisau. Iya dong, anak kita tampan mirip ayahnya. Suara itu tidak salah lagi. Itu suara Bagus. Bagus mengelus perut wanita itu sambil tersenyum lebar. Wajahnya penuh kebahagiaan. Ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan pada Dian. Dian menghentikan langkahnya. Dari jarak sekitar 10 meter, ia memandangi mereka. Pemandangan di depannya sulit dipercaya. Ini nyata, tapi terasa seperti adegan film. Kepalanya kosong dan telinganya berdenging. Berapa lama ia berdiri di sana? Mungkin 1 menit, mungkin 10. Dian menarik napas dalam-dalam lalu perlahan mendekati mereka. Mas, suara Dian terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Atau mungkin hanya terdengar tenang karena di dalam hatinya sudah berkecamuk. Bagus menoleh. Seketika itu juga wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Dian, kamu ngapain di sini? Dian menatap lurus ke mata Bagus.
Pandangan Bagus bergerak liar kebingungan mencari alasan. Ini anu. Saat Bagus tergagap, wanita di sebelahnya menatap Dian dari atas ke bawah. Seorang wanita muda berusia awal 30-an. Wajahnya cantik dengan riasan rapi, mengenakan gaun hamil. "Anda siapa?" Suara wanita itu terdengar ketus. Ia menatap Dian dengan kening berkerut seolah terganggu. Dian tersenyum sinis melihat wanita itu. Senyuman yang lebih mirip desahan putus asa. Saya istri orang ini. Istri sah Bagus Prasetyo." Wajah wanita itu menegang, tapi dengan cepat ia kembali memasang ekspresi angkuh. "Oh ya, saya tidak tahu. Mas Bagus bilang sedang proses cerai." Proses cerai? Mendengar kata-kata itu, bulu kuduk Dian meremang. Apa yang Bagus katakan pada wanita ini? Apakah ia menyembunyikan status pernikahannya atau berbohong akan bercerai? "Mas, ini sebenarnya ada apa? Coba jelaskan." Dian bertanya dengan tenang. Ia berusaha agar suaranya tidak bergetar. Bagus masih tidak bisa bicara. Wajahnya pucat, matanya terus bergerak gelisah. "Dian, jangan di sini. Kita bicara di rumah. Jangan di sini. Lalu di mana? Di rumah selingkuhanmu." Suara Dian sedikit meninggi. Orang-orang yang lewat mulai melirik mereka. Bagus melihat sekeliling dengan cemas. Orang-orang lihat malu. "Malu? Cuma itu yang bisa kamu katakan sekarang?" Dian tidak percaya. Suami yang tertangkap basah selingkuh, kata pertama yang keluar adalah malu di depan istri yang telah dinikahinya selama 8 tahun bersama wanita lain yang sedang hamil, dan ia merasa dirinya yang seharusnya malu. Saat itu wanita di sebelahnya menarik lengan Bagus. "Sayang, sudah, ayo kita pergi. Tidak perlu bertengkar di sini." Dian menatap wanita itu. Perutnya sudah sangat besar, 7 bulan, artinya sebentar lagi melahirkan. "Mbak, ya, nama Anda siapa?" Wanita itu tertawa sinis. "Kenapa? Untuk apa Anda tahu?" "Hanya ingin tahu. Siapa nama wanita yang berselingkuh dengan suami saya?" Wajah wanita itu sedikit menegang, tapi ia kembali memasang tampang percaya diri. "Bella. Dulu saya bekerja di perusahaan rekan bisnis Mas Bagus." Dian mengangguk, ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi kamera dan mengarahkannya pada mereka. Kamu mau apa?" Bagus mencoba menutupi wajahnya. Tapi Dian sudah berhasil mengambil beberapa foto. Foto mereka duduk bergandengan, foto Bagus mengelus perut Bella, dan foto mereka tertawa melihat hasil USG. "Hapus, cepat hapus foto itu." Bagus mendekati Dian, mencoba merebut ponselnya. Dian mundur selangkah. "Jangan sentuh saya. Ini ponsel saya dan ini bukti saya." "Bukti apa? Ini bukan bukti apa-apa. Bukti perselingkuhan. Berguna nanti saat sidang cerai." "Cerai." Begitu kata itu keluar dari mulutnya, hati Dian justru terasa lebih tenang. Ya, cerai. Tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Pernikahan yang telah ia pertahankan selama 8 tahun berakhir seperti ini. Ekspresi Bagus menjadi rumit, campuran antara kaget, marah, dan takut. "Dian, kita bicara dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, bukan seperti ini?" "Lalu, seperti apa? Anak di dalam perut wanita itu anak siapa?" Bagus terdiam. Tentu saja ia tidak bisa menjawab. Dian menghela napas. Rasa hampa mengalahkan amarahnya. 8 tahun terasa begitu sia-sia. "Sudah cukup. Aku tidak perlu dengar apa-apa lagi." Dian berbalik dan mulai melangkah pergi. Dari belakang ia mendengar Bagus memanggilnya, tapi ia tidak menoleh. Dian, tunggu. Kita bicara dulu." Dian tidak berhenti. Ia berjalan semakin cepat. Pandangannya kabur karena air mata yang mulai menggenang, tapi ia tidak menangis, setidaknya tidak di sini. Selama berjalan ke stasiun KRL, Dian berpikir, beginilah akhir dari 8 tahun. Setelah mengorbankan 500 juta, masa muda dan kesabarannya, yang ia dapatkan hanyalah perselingkuhan dan pengkhianatan. Di dalam KRL menuju rumah, Dian menatap kosong keluar jendela. Gemerlap lampu malam Jakarta berlalu begitu saja, tak ada yang masuk ke matanya. Pikirannya terus memutar ulang adegan tadi. Cara Bagus mengelus perut wanita itu, senyum bahagianya. Tiba di rumah, Dian membuka pintu. Ruang tengah yang kosong menyambutnya. Ruang yang telah mereka tinggali bersama selama 8 tahun, kini terasa asing, seperti masuk ke rumah orang lain. Dian duduk di sofa. Akhirnya, air matanya tumpah. Ia menangis tanpa suara. Air mata terus mengalir di pipinya.
Segala beban yang terpendam di hatinya seolah tumpah ruah. Tapi bersamaan dengan air mata, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah tekad yang lahir dari kepasrahan. Aku tidak akan lagi dibodohi, aku tidak akan lagi berkorban, sekarang saatnya aku menemukan hidupku kembali. Dian menyeka air matanya. Ia mengambil ponsel dan memeriksa foto-foto yang ia ambil tadi. Bukti sudah cukup. Sekarang saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Malam semakin larut. Bagus tidak pulang. Mungkin ia pergi ke rumah wanita itu. Tapi Dian tidak peduli lagi. Itu sudah tidak penting. Dian berbaring di tempat tidur. Sambil menatap langit-langit, ia bergumam, sekarang dimulai. Kata-kata itu mengandung kesedihan, tapi juga keteguhan hati. Hari terpanjang dalam 38 tahun hidupnya akhirnya berakhir. Seminggu telah berlalu sejak Dian memergoki perselingkuhan suaminya. Malam itu, Bagus pulang dan memberikan berbagai alasan. Itu hanya kesalahan karena mabuk. Wanita itu yang menggodanya, kejadiannya hanya sekali. Tapi Dian tidak lagi percaya. Hamil 7 bulan tidak mungkin terjadi hanya karena satu kali kesalahan. Dian sudah mantap untuk bercerai. Untuk mengakhiri pernikahan 8 tahun ini, ia harus memeriksa kondisi keuangannya terlebih dahulu. Di hari liburnya, Dian pergi ke bank. Ia ingin mencetak semua riwayat transaksi keuangan atas namanya. Sambil menunggu petugas bank mencetak dokumen, Dian tidak berpikir macam-macam. Ia hanya ingin memeriksa sisa saldo tabungannya. Namun saat petugas menyerahkan setumpuk kertas, mata Dian terbelalak. "Mbak, ini rincian apa ya?" "Ini rincian penggunaan kartu kredit atas nama ibu." Dian melihat dokumen itu lagi, tertera ada 3 kartu kredit atas namanya. Padahal ia hanya punya dan menggunakan 1 kartu, 2 kartu lainnya ia bahkan tidak ingat pernah membuatnya. "Sebentar Mbak, saya tidak pernah membuat kartu-kartu ini. Tapi menurut data kami kartu ini diterbitkan secara sah atas nama ibu. Mungkin ada anggota keluarga yang mengajukan atas nama ibu?" "Keluarga?" Kata itu membuat alarm di kepala Dian berbunyi. Mungkinkah? Tapi masa iya? Dian memeriksa rincian penggunaan kartu itu. Penuh dengan catatan tarik tunai dan pinjaman dana. Kepalanya pusing. Tarik tunai 50 juta, pinjaman dana 100 juta. Totalnya 150 juta. Ini apa? "Saya tidak pernah menggunakan uang sebanyak ini." Suara Dian bergetar. Tangannya ikut gemetar. Petugas bank memeriksa layarnya dengan ekspresi bingung. Nomor ponsel yang terdaftar saat pengajuan kartu ini bukan nomor ibu. Ini nomor lain. Dian memeriksa nomor itu. Ya, itu nomor ponsel Bagus, suaminya. Bagus diam-diam membuat kartu kredit atas nama Dian dan menggunakannya hingga 150 juta. Keluar dari bank, Dian terduduk lemas di bangku taman terdekat. Kakinya tidak kuat lagi untuk berjalan. Pikirannya kacau. Perselingkuhan saja sudah cukup mengejutkan. Sekarang ditambah penipuan 1.050 juta. Uang itu digunakan untuk apa? Pasti untuk wanita itu. Restoran, mal, toko perhiasan. Strak-strak yang ia temukan di tas suaminya kembali terlintas. Ternyata semua itu dibeli dengan uang hasil utang atas nama Dian. Dian menutupi wajahnya dengan kedua tangan, amarahnya memuncak. Selama 8 tahun ia menghabiskan 500 juta untuk keluarga suaminya, dan kini ia masih harus menanggung utang 150 juta atas namanya. Uang yang digunakan suaminya untuk berselingkuh. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini penipuan, kejahatan finansial yang nyata. Dian mengeluarkan ponselnya dan mencari di internet penyalahgunaan data pribadi oleh pasangan, penipuan kartu kredit, tuntutan pidana. Dari hasil pencariannya, Dian tahu bahwa ini adalah tindak kejahatan yang bisa dihukum. Keesokan harinya di rumah sakit saat jam makan siang, Dian bertanya hati-hati pada seorang perawat senior. "Mbak, kenal pengacara yang bagus untuk kasus perceraian tidak?" Seniornya menatap heran. "Tiba-tiba ada apa?" "Bukan untuk saya Mbak. Ada teman yang mau konsultasi." Seniornya berpikir sejenak lalu merekomendasikan seseorang. "Di tim legal rumah sakit kita ada Pak Heru Santoso. Dulu beliau pengacara, sekarang jadi kepala tim legal di sini. Katanya beliau berpengalaman menangani kasus perceraian. Mau aku kasih kontaknya?" Dian mengangguk. Malam itu, Dian menghubungi pengacara Heru Santoso dan membuat janji untuk konsultasi. Beberapa hari kemudian, Dian bertemu dengannya di sebuah kafe dekat rumah sakit. Pria
berusia pertengahan 40-an dengan penampilan yang tenang dan dapat dipercaya. Tatapan matanya di balik kacamata terasa hangat. Dengan Ibu Dian Lestari? Iya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mereka duduk dan mengeluarkan dokumen yang telah ia siapkan. Laporan BI checking, rincian penggunaan kartu kredit, dan foto-foto yang ia ambil di depan klinik kandungan. Bisa tolong ceritakan situasinya? Dian menarik napas dalam-dalam lalu mulai menjelaskan semuanya dari awal. Pernikahan 8 tahun, 500 juta yang ia berikan pada mertua, suami yang menganggur selama 5 tahun, hingga perselingkuhan dan penipuan kartu kredit. Suaranya beberapa kali bergetar, tapi Dian menyelesaikan ceritanya sampai tuntas. Heru Santoso mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengangguk atau membuat catatan. Setelah Dian selesai, ia pun angkat bicara. Pasti berat sekali untuk Anda. Saya tahu 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Satu kalimat itu membuat mata Dian berkaca-kaca. Ia tidak menyangka pengakuan atas penderitaannya dari orang lain bisa begitu melegakan. Tapi kasus kartu kredit ini cukup serius. Boleh saya lihat dokumennya? Heru memeriksa rincian penggunaan kartu. Alisnya sedikit terangkat. Jadi ini kartu dibuat dan digunakan tanpa persetujuan Anda? Betul Pak, saya sama sekali tidak tahu. Baru tahu setelah cek ke bank. Ini jelas masuk dalam kategori pemalsuan dokumen dan penipuan. Bisa dituntut secara pidana. Dian mengangguk. Sesuai dugaannya, kita bisa mengajukan gugatan pidana terpisah dari gugatan cerai. Tapi jika tuntutan pidana diajukan, suami Anda bisa tercatat sebagai narapidana. Anda harus mempertimbangkan itu. Dian berpikir sejenak, narapidana. Apakah ia tega melakukan itu pada orang yang pernah ia cintai? Tapi ia segera menggeleng. Dia yang lebih dulu menjadikan saya korban kejahatan, saya akan menuntutnya Pak. Bukan hanya karena perselingkuhan, tapi juga penipuan. Saya tidak bisa diam saja. Heru mengangguk. Tatapannya menunjukkan rasa hormat. Baik, kalau begitu kita akan proses gugatan cerai dan tuntutan pidana secara bersamaan. Dengan bukti perselingkuhan dan penipuan finansial, posisi kita sangat kuat di pengadilan. Berapa kira-kira ganti rugi yang bisa saya dapatkan? Jika perselingkuhan dan penipuan terbukti, Anda bisa mendapatkan ganti rugi di atas 50 juta. Pembagian harta gonogini juga akan sangat merugikan pihak suami sebagai penyebab perceraian. Dan Anda juga bisa menuntut pengembalian kerugian kartu kredit sebesar 150 juta. Mendengar itu, hati Dian sedikit lebih tenang. Fakta bahwa ia bisa melawan secara hukum memberinya kekuatan. Menjelang akhir konsultasi, Heru berkata, hati-hati. Ibu Dian, boleh saya cerita sedikit pengalaman pribadi? Silakan Pak. Saya juga bercerai 7 tahun lalu, mantan istri saya berselingkuh. Dian menatap Heru dengan kaget. Pria yang terlihat begitu tenang dan profesional ini ternyata pernah mengalami penderitaan yang sama. Saat itu rasanya dunia runtuh. Tapi seiring waktu, semua membaik. Sekarang saya justru bersyukur karena bercerai saat itu. Dian tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai menggenang. Jadi jangan terlalu bersedih. Sekarang mungkin terasa seperti akhir dari segalanya, tapi ini juga bisa menjadi sebuah awal yang baru. Dian mengangguk, tenggorokannya tercekat. Setelah konsultasi, Dian menatap langit sore. Senja mewarnai langit Jakarta. Beban berat di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, Dian berpikir, ternyata selama ini mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Selama 8 tahun, aku hanyalah mesin ATM, pembantu, dan objek untuk dimanfaatkan. Tidak pernah ada cinta atau rasa hormat. Tapi sekarang berbeda, aku tidak akan lagi diseret-seret, aku akan melawan secara hukum, mengambil kembali apa yang telah dirampas dan memulai hidup baru. Dian mengepalkan tangannya, tatapannya menjadi lebih kuat. Tunggu saja. Bagus. Kata-kata itu mengandung amarah dan tekad. Untuk pertama kalinya dalam 38 tahun hidupnya, Dian memutuskan untuk berjuang demi dirinya sendiri. Surat gugatan cerai sampai di tangan Bagus 2 minggu setelah konsultasi dengan pengacara. Berkat kerja cepat Pak Heru, proses hukum dimulai. Dian merasa lega sekaligus cemas. Keluarga mertuanya pasti tidak akan tinggal diam, dugaannya benar. Sehari setelah Bagus menerima surat itu, saat Dian sedang bekerja di rumah sakit, suara yang familiar terdengar di pos perawat. Mana menantuku? Dian Lestari di mana?
Itu suara Ibu Sumi, ibu mertuanya. Jantung Dian mencelos. Mungkinkah ia nekat datang ke sini? Saat Dian keluar ke koridor, ibu mertuanya sudah berdiri di pintu masuk ruang perawatan. Wajahnya merah padam, matanya menyala. Di tangannya ada segumpal kertas yang diremas, surat gugatan itu. Ibu, kenapa ibu kemari? Di sini banyak pasien. Dian mencoba berbisik, tapi Ibu Sumi tidak peduli. Ini apa? Ini apa? Ha? Ibu Sumi mengacungkan surat itu ke depan wajah Dian. Pasien dan keluarga mereka serentak menoleh. Ibu, tolong kecilkan suaranya. Ini rumah sakit. Memangnya kenapa kalau rumah sakit? Dasar perempuan jahat. Kamu mau menghancurkan anakku, ya? Suara Ibu Sumi menggema di seluruh ruangan. Perawat-perawat lain berhenti dan menonton. Wajah Dian terasa panas. Rasa malu dan marah bercampur aduk. Ibu tahu kan apa yang sudah Mas Bagus lakukan? Dia selingkuh dengan wanita lain sampai hamil. Itu semua salahmu. Karena kamu tidak bisa memberinya anak, makanya anakku cari benih di luar. Dian kehilangan kata-kata. Rasanya konyol sampai ingin tertawa. Anaknya yang berselingkuh, tapi menantunya yang disalahkan. Ibu, itu tidak masuk akal. Masalah anak kan ada pada Mas Bagus. Ibu juga tahu itu. Apa katamu? Berani-beraninya kamu bilang anakku yang bermasalah. Tiba-tiba Ibu Sumi menjatuhkan diri ke lantai dan mulai meraung-raung. Aduh, malang sekali nasibku. Punya menantu jahat seperti ini. Dian tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Ibu mertuanya terus berakting. Duduk di lantai sambil memukul-mukul pahanya. Sudah dibiayai hidupnya 8 tahun, balasannya begini. Siapa yang bayar biaya rumah sakit Bapak? Siapa yang menutupi kerugian warung? Dian tidak bisa berkata apa-apa. Padahal semua uang itu berasal darinya. Kata-kata itu sudah di ujung lidah, tapi tidak bisa ia keluarkan. Puluhan pasang mata sedang menatapnya. Ada apa ini? Kepala bagian keperawatan keluar dari ruangannya. Wajahnya langsung mengeras melihat situasi itu. Perawat Dian, siapa orang ini? Ibu mertua saya, Bu. Maaf, saya akan bawa beliau keluar. Dian mencoba membantu ibu mertuanya berdiri, tapi tangannya ditepis. Jangan sentuh aku, dasar perempuan beracun. Kamu memang sengaja mau membuat keluarga kami hancur. Keributan itu berlangsung selama hampir 30 menit. Akhirnya petugas keamanan datang dan membawa Ibu Sumi keluar. Sambil diseret, Ibu Sumi terus berteriak, lihat saja. Dosa menghancurkan keluarga kami. Akan kau tanggung seumur hidup. Setelah Ibu Sumi pergi, suasana di ruang perawatan menjadi canggung. Pasien dan keluarga mereka berbisik-bisik. Tatapan rekan-rekan kerjanya terasa menusuk. Dian tidak berani mengangkat kepala. Sore harinya, ia dipanggil ke ruangan kepala bagian. Wajah atasannya tampak serius. Perawat Dian, kejadian hari ini cukup serius. Maaf Bu, seharusnya saya bisa mencegahnya. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu citra rumah sakit. Sudah ada 3 keluhan masuk dari keluarga pasien. Dian menunduk. Tidak ada yang bisa ia katakan untuk membela diri. Bagaimana kalau kamu ambil cuti untuk sementara waktu? Atau pindah tugas ke bagian poliklinik? Cuti. Kata itu terasa berat. Setelah 15 tahun mengabdi dan mencapai posisi kepala perawat, haruskah ia tersingkir dengan cara seperti ini? Saya akan pikirkan Bu. Dian keluar dari ruangan itu. Sambil berjalan di koridor, ia menahan air mata. Apa salahku? Yang berselingkuh suamiku, yang membuat onar di rumah sakit ibu mertuaku. Kenapa aku yang harus menanggung akibatnya? Malam itu kabar buruk lainnya datang. Rina, sahabatnya, menelepon. Dian, kamu tahu tidak gosip apa yang sedang beredar? Gosip apa? Ibu mertuamu menyebar gosip ke semua tetangga. Katanya kamu menggelapkan uang obat bapak mertuamu. Dian tidak percaya. Apa? Menggelapkan? Iya. Katanya kamu yang pegang uang berobat bapak. Tapi uangnya kamu pakai sendiri. Makanya kamu mau cepat-cepat cerai. Luar biasa. Padahal biaya pengobatan sebesar 140 juta itu semua dari kantongnya sendiri. Bukan menggelapkan, tapi ia yang membayar semuanya dengan gajinya. Dan sekarang ia dituduh seperti itu. Rin, itu bohong besar. Semua pakai uangku. Aku tahu. Tapi orang yang tidak tahu kan bisa percaya. Hati-hati ya Dian. Setelah telepon ditutup, Dian terduduk lemas di sofa. Tubuhnya serasa remuk, serangan datang dari segala arah. Keributan ibu mertua,
tekanan untuk cuti dari rumah sakit, gosip palsu. Ia tidak punya waktu untuk bernapas. Keesokan malamnya bel pintu berbunyi. Saat dibuka, adik iparnya, Adi, berdiri di sana. Penampilannya masih sama seperti biasa, kucel dan lelah. "Kak, bisa bicara sebentar?" Dian menghela napas dan membukakan pintu. Adi masuk dan berdiri canggung di ruang tengah. "Ada apa, Adi?" "Anu Kak, soal uang saku dan biaya bimbel saya." Dian menatap Adi. "Mungkinkah di saat seperti ini ia datang untuk menanyakan hal itu? Bulan ini belum ditransfer, Kak." "Apa Kakak lupa?" Dian tidak percaya. Adiknya tahu ia sedang dalam proses cerai tapi masih berani datang untuk menagih uang. "Adi, kamu tahu kan situasiku sekarang?" "Tahu Kak, mau cerai sama Mas Bagus kan? Tapi itu kan urusan Kakak sama Mas Bagus. Tidak ada hubungannya dengan biaya kuliah saya. Sebentar lagi ujian Kak, kalau saya tidak bisa ikut bimbel bagaimana?" Dian tertawa, tawa miris. "Adi, selama 8 tahun aku sudah memberimu lebih dari 120 juta, kamu tahu itu?" Ekspresi Adi sedikit berubah, tapi ia kembali membuka mulut. "Itu kan dulu. Lagi pula gaji kakak kan besar. Nanti kalau saya sudah lulus dan jadi PNS, pasti saya ganti semua." Dian sudah kehilangan selera untuk bicara. "Adi, maaf, tolong kamu pulang. Hari ini aku benar-benar lelah." Adi keluar dengan wajah kesal. Pintu depan tertutup. Dian merebahkan dirinya di sofa. 2 hari kemudian, tamu yang paling tidak diinginkan datang. Di lobi rumah sakit, Bella, selingkuhan suaminya, sudah menunggunya. Perutnya semakin besar, mungkin sudah 8 bulan. "Halo Mbak." Bella tersenyum manis saat mendekat. Dian membeku di tempat. "Kenapa kamu ke sini?" "Ada yang mau saya bicarakan." "Bisa sebentar?" Dian melihat sekeliling. Lobi ramai. Ia tidak mau ada keributan lagi. Dian membawa Bella ke taman rumah sakit. "Mau bicara apa?" "Mbak, tolong lepaskan Mas Bagus untuk saya." Dian tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa katamu? Tolong batalkan gugatan cerainya. Kalau Mbak terus menahannya, bagaimana nasib saya dan anak ini?" Nada bicara Bella sangat percaya diri, seolah Dian yang bersalah. "Saya dan Mas Bagus saling mencintai. Bahkan sudah 8 tahun bersamanya. Sekarang giliran saya." Dian menatap Bella lama. "Apakah ini manusia? Merebut suami orang lalu meminta sang istri untuk mengalah?" "Mengalah? Kamu merebut suami saya lalu menyuruh saya mengalah?" "Bukan direbut, tapi Mas Bagus yang memilih saya. Karena saya bisa memberikan apa yang Mbak tidak bisa berikan." Dian sudah tidak mau mendengar lebih jauh. "Cukup. Aku tidak mau dengar lagi dan jangan bicara soal mengalah. Aku bercerai bukan untuk memberikannya padamu, tapi untuk mendapatkan kembali hidupku." Dian berbalik. Ia tidak peduli dengan apa yang diteriakkan Bella dari belakang. Dalam perjalanan kembali ke ruang perawatan, kaki Dian gemetar. Tenaganya terkuras habis. Ibu mertua, rumah sakit, adik ipar, dan sekarang selingkuhan suaminya. Serangan bertubi-tubi membuatnya sesak napas. Ia masuk ke ruang ganti, menutup pintu, dan bersandar di dinding. Perlahan, ia merosot ke lantai. Air matanya mengalir. Ia sudah mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Apa salahku? Apa salahku sampai harus mengalami semua ini? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Di ruang ganti yang kosong, hanya isak tangis Dian yang terdengar. Ia ingin menyerah. Ia lelah dengan semuanya. Pemberitahuan cuti paksa datang 3 hari setelah kunjungan Bella. Kepala bagian keperawatan dengan raut menyesal mengatakan bahwa lebih baik Dian beristirahat untuk sementara waktu. Posisi kepala perawat yang ia raih setelah 15 tahun bekerja keras hancur begitu saja. Pulang ke rumah, Dian duduk di sofa menatap kosong ke langit-langit. Bagus sudah beberapa hari tidak pulang. Mungkin di rumah wanita itu, Dian sudah tidak peduli. Ponselnya menunjukkan beberapa panggilan tak terjawab. Sebagian besar dari ibu mertuanya, beberapa dari nomor tak dikenal. Mungkin orang-orang yang termakan gosip. Dian mematikan ponselnya. Beberapa hari berlalu, Dian nyaris tidak pernah keluar rumah. Ia tidak makan dengan benar, tidak bisa tidur. Bayangan dirinya di cermin tampak asing. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, pipinya tirus. Rina, sahabatnya, mencoba menghubunginya, tapi tidak ia angkat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bahwa ia dipecat dari rumah sakit, bahwa ibu mertuanya menyebarkan gosip ia seorang penggelapan dana, bahwa selingkuhan suaminya datang dan memintanya untuk mengalah. Semua itu terlalu memalukan untuk diceritakan.
Suatu malam, Dian merasa begitu sesak di dalam rumah hingga ia memutuskan untuk keluar. Udara malam terasa dingin. Tanpa sadar, kakinya melangkah menuju tepi sungai di dekat kompleks perumahannya. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki. Jalan setapak di tepi sungai sepi. Hanya ada 1-2 orang yang sedang jogging. Dian berjalan perlahan. Angin malam menerpa wajahnya, sedikit menjernihkan kepalanya. Entah berapa lama ia berjalan, akhirnya ia berhenti dan bersandar di pagar pembatas jembatan. Di bawahnya, air sungai yang gelap mengalir tenang. Lampu-lampu kota di seberang sungai berkelip tapi tak ada satupun yang menarik perhatiannya. 8 tahun, dari usia 30 hingga 38, apa yang ia dapatkan? Tidak punya rumah, tidak punya tabungan, tidak punya anak. Yang tersisa hanyalah catatan pengeluaran 500 juta, utang 150 juta, serta luka pengkhianatan. Pekerjaannya juga hilang. Meskipun statusnya cuti, ia tidak yakin bisa kembali. Menghadapi tatapan rekan kerja, bisik-bisik pasien. Sanggupkah ia? Ia juga tidak punya keluarga. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia SMA. Ia anak tunggal. Dulu ia berpikir dengan menikah ia akan punya keluarga, tidak akan kesepian lagi. Tapi ternyata keluarga suaminya bukanlah keluarga. Ia hanyalah sumber uang. Dian mencengkeram pagar pembatas dengan erat, ujung jarinya memutih. Sesuatu di dalam dadanya terasa runtuh. Air mata menggenang tapi tidak jatuh. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk menangis. Apa artinya hidup seperti ini? Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Semuanya gelap. Masa depan terasa seperti terowongan tanpa ujung. Nah, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Suara yang familiar tapi asing. Dian perlahan menoleh. Seorang wanita tua berdiri di sana. Usianya sekitar akhir 60-an. Pakaiannya rapi, rambut putihnya tertata apik. Wajahnya seperti pernah ia lihat, tapi ia tidak ingat. Kamu perawat yang semalaman genggam tangan nenek kan? Kata-kata itu membangkitkan ingatan Dian. 3 tahun lalu, seorang pasien kanker usus besar di ruang ICU. Pasca operasi, kondisinya kritis. Dianlah yang menjaganya semalaman. Ibu Hartini, wajah wanita tua itu tersenyum lebar. Benar, kamu masih ingat nenek. Waktu itu kamu genggam tangan nenek sambil bilang semuanya akan baik-baik saja. Nenek bisa bertahan karena kata-katamu. Dian ingat malam itu. Pasien Hartini mengalami pendarahan internal dan kondisinya sangat berbahaya. Ia sendirian, tidak ada keluarga yang menunggu dan ia sangat ketakutan. Dian menemaninya semalaman, menggenggam tangannya. Ibu sudah sehat ya? Syukurlah. Iya, berkat kamu. Tapi kamu sendiri kenapa? Kenapa wajahmu seperti ini? Ibu Hartini menatap wajah Dian dengan lekat. Tatapannya penuh kekhawatiran. Saya tidak apa-apa, Bu. Hanya jalan-jalan. Jalan-jalan? Malam-malam begini? Sendirian. Di tempat seperti ini, suara Ibu Hartini menajam. Sepertinya ia sadar di mana mereka berada. Saya baik-baik saja, Bu. Hanya cari angin. Wajahmu tidak menunjukkan kamu baik-baik saja. Sini ikut ibu, kita bicara. Ibu Hartini menarik lengan Dian. Dian tidak melawan. Ia tidak punya tenaga untuk itu. Mereka duduk di bangku taman terdekat. Angin sungai berhembus tapi Ibu Hartini tidak peduli. Ia menatap lurus ke mata Dian. Ada apa? Ceritakan sama ibu. Dian tidak bisa langsung bicara. Ia bingung harus mulai dari mana. Tapi melihat tatapan hangat Ibu Hartini, pertahanannya mulai runtuh. Saya mau cerai, Bu. Satu kalimat itu membuka bendungan. Cerita-cerita lain mengalir deras. Pernikahan 8 tahun, uang yang ia berikan, perselingkuhan suami, penipuan kartu kredit, amukan ibu mertua, cuti paksa dari rumah sakit, gosip palsu. Selama bercerita, air matanya terus mengalir. Ibu Hartini hanya diam mendengarkan. Sesekali ia mengangguk atau mengelus punggung Dian. Saat cerita selesai, Dian sudah benar-benar kelelahan. Ia menyeka wajahnya yang basah oleh air mata. Maaf ya, Bu. Baru bertemu lagi sudah cerita yang tidak-tidak. Kenapa minta maaf? Kalau sedang susah, ya harus cerita. Ibu Hartini menggenggam tangan Dian. Tangannya hangat dan kuat. Nah, 3 tahun lalu waktu ibu divonis kanker, tahu tidak? Ibu juga merasa seperti kamu. Dunia seakan kiamat. Dian mengangkat kepalanya menatap Ibu Hartini. Suami ibu sudah meninggal 10 tahun lalu. Anak-anak semua di luar negeri. Sendirian mendengar kata kanker. Rasanya langit runtuh. Tahu apa yang ibu pikirkan saat itu? Lebih baik mati saja. Mata Dian membelalak. Ibu Hartini tersenyum getir. Tapi setelah operasi dan sadar di ICU,
ada kamu di sana. Menggenggam tangan ibu dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak tahu betapa berartinya kata-kata itu. Ibu Hartini menggenggam tangan Dian lebih erat. Karena itulah ibu bisa hidup. Sekarang ibu sudah dinyatakan sembuh total. Setiap hari bisa jalan-jalan seperti ini. Ternyata kalau kita mau hidup, ada saja hal baik yang terjadi. Dian tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya terus mengalir. Dengar nak, selama kita masih hidup, selalu ada jalan. Kalau mati, semuanya selesai. Orang jahat akan hancur dengan sendirinya. Kita tidak perlu ikut hancur bersama mereka. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Dian. Selama kita masih hidup, selalu ada jalan. Kalimat sederhana, tapi saat ini terasa begitu kuat. Sekarang mungkin gelap, tapi matahari pasti terbit lagi. Ibu jamin. Ibu Hartini memeluk Dian. Pelukan orang asing, tapi terasa begitu hangat. Dian menangis sejadi-jadinya di pelukan Ibu Hartini. Semua yang ia pendam selama ini tumpah ruah. Entah berapa lama, akhirnya Dian berhenti menangis. Ibu Hartini bertanya, "Nak, rumahmu di mana? Biar ibu antar." "Tidak usah, Bu. Dekat dari sini." "Oh ya, ibu juga tinggal di apartemen dekat sini?" "Apartemen yang di tepi sungai itu." Dian mengangguk. Wajah Ibu Hartini tersenyum. "Wah, ternyata kita tetangga. Ibu tinggal sendiri. Kapan-kapan main ya, nanti ibu masakin." Dian tersenyum kecil mendengar itu. Senyuman pertamanya setelah sekian lama. Mereka berjalan bersama hingga ke kompleks apartemen. Sebelum berpisah, Ibu Hartini sekali lagi menggenggam tangan Dian. "Nak, janji ya, jangan pernah lagi sendirian di tempat seperti itu." Dian mengangguk. "Saya janji." "Bagus. Kalau ada apa-apa datang saja ke ibu, ya." Ibu Hartini melambaikan tangan dan masuk ke gedungnya. Dian menatap punggungnya cukup lama. Kembali ke unitnya, Dian membuka jendela. Angin malam masuk. Beban berat di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Selama kita masih hidup, selalu ada jalan. Dian mengulang kalimat itu. Masa depan masih gelap, tapi malam ini terasa berbeda. Mengetahui ada seseorang di dunia ini yang peduli padanya, ternyata memberinya kekuatan yang luar biasa. Dian berbaring di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa tidur. Sambil memejamkan mata, ia bergumam, "Aku harus bangkit lagi." Suaranya masih lemah, tapi berbeda dari malam sebelumnya. Sebuah percikan api kecil mulai menyala di hatinya. Terlalu kecil untuk disebut harapan, tapi percikan itu nyata. Keesokan harinya setelah bertemu Ibu Hartini di tepi sungai, sebuah pesan masuk ke ponsel Dian dari nomor tak dikenal. "Nak, ini Nenek Hartini. Nanti malam makan di rumah nenek ya. Nenek kirim alamatnya." Di bawahnya tertera alamat unit di gedung apartemen yang sama. Dian ragu sejenak. Ia merasa sedikit malu karena semalam menangis dan menceritakan semuanya, tapi ia tidak bisa menolak. Kehangatan tangan Ibu Hartini masih terasa. Pukul 6 sore, Dian sudah berdiri di depan pintu unit Ibu Hartini. Begitu bel ditekan, pintu terbuka. Ibu Hartini menyambutnya dengan senyum cerah. "Sudah datang, ayo masuk." Begitu masuk, aroma masakan yang hangat langsung menyambutnya. Ruang tamunya luas dan rapi. Dari jendela, pemandangan sungai dan kota terlihat jelas. Rumah yang jauh lebih mewah dari yang Dian bayangkan. "Duduk dulu, makanannya sudah siap." Di meja makan, berbagai hidangan sudah tersaji. Sayur lodeh, rendang, ayam goreng, dan aneka lauk lainnya. Ini adalah makanan layak pertama yang Dian lihat setelah berhari-hari. "Ibu masak semua ini sendirian?" "Iya, senang rasanya ada tamu. Kalau sendirian, malas masak." Mereka duduk berhadapan dan mulai makan. Awalnya Dian tidak berselera, tapi setelah suapan pertama, ia baru sadar betapa laparnya ia. "Enak sekali, Bu, benar-benar enak." "Syukurlah, makan yang banyak." Selesai makan, Ibu Hartini menyajikan teh hangat. Mereka duduk berdampingan di sofa. "Nah, bisa ceritakan lagi soal semalam?" Pelan-pelan saja dari awal. Dian ragu sejenak, tapi ia bisa melihat ketulusan di mata Ibu Hartini. Dian mulai bercerita dari awal. Pernikahan 8 tahun lalu, uang yang ia kirim, kebangkrutan suaminya, perselingkuhan, hingga penipuan kartu kredit. Ibu Hartini mendengarkan dengan tenang, sesekali menghela napas atau menggelengkan kepala, tapi tidak pernah memotong. "Jadi sekarang saya cuti paksa dari rumah sakit. Entah bisa kembali atau tidak." Setelah cerita selesai, Ibu Hartini menggenggam tangan Dian. "Kamu sudah banyak berkorban, pasti berat sekali.
Satu kalimat itu kembali membuat mata Dian berkaca-kaca. Nah, kamu kan perawat ya? Kepala perawat malah. Iya Bu, sudah lebih dari 15 tahun. Mata Ibu Hartini berbinar. Sepertinya ada sesuatu yang ia pikirkan. Ibu mau tanya, kamu tertarik dengan pekerjaan baru tidak? Dian menatap Ibu Hartini dengan bingung. Pekerjaan baru? Iya. Sebenarnya ibu ini bukan sekadar pasien biasa. Ibu Hartini tersenyum. Waktu muda, ibu punya bisnis kuliner, ada 10 restoran di Jakarta. Cukup sukses. Mata Dian membelalak. 10 restoran? 10 tahun lalu suami ibu meninggal, anak-anak semua di luar negeri. Jadi bisnisnya ibu jual semua lalu pensiun. Tapi diam di rumah ternyata membosankan. Ibu Hartini menyeruput tehnya. Jadi 3 tahun lalu ibu mulai investasi baru. Sebuah resor lansia premium. Fasilitas peristirahatan mewah untuk orang tua. Resor lansia? Iya. Sekarang kan eranya populasi menua. Orang tua yang punya uang ingin menghabiskan masa tuanya dengan nyaman. Responnya bagus sekali. Ibu Hartini menatap lurus ke mata Dian. Tapi ada satu masalah. Belum ada orang yang tepat untuk memimpin tim perawat. Posisi kepala tim perawat masih kosong. Dian mulai mengerti arah pembicaraan ini. Jantungnya berdebar. Nah, ibu butuh kamu. Jadilah kepala tim perawat di tempat ibu. Dian kehilangan kata-kata. Tawaran yang sama sekali tidak ia duga. Saya Bu, tapi saya. Pengalamanmu lebih dari cukup. Kepala perawat dari rumah sakit besar dengan pengalaman 15 tahun, dimanapun pasti diterima. Ibu menawarkan ini sekarang karena tahu kamu sedang dalam kesulitan. Air mata Dian kembali menggenang. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat tawaran seperti ini di tengah keterpurukannya. Pikirkan saja dulu, tidak perlu buru-buru. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, ibu tahu kualitasmu. Ibu sudah melihatnya 3 tahun lalu. Berapa banyak perawat yang mau menggenggam tangan pasien yang tidak dikenal semalaman. Kamu orang yang sangat baik. Ibu tidak mau melihat orang sebaik kamu hancur. Dian tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ibu Hartini memeluknya. Menangislah. Setelah itu semua akan lebih baik. Malam itu Dian pulang dan berpikir panjang. Tawaran Ibu Hartini adalah kesempatan emas. Tapi meninggalkan rumah sakit tempatnya bekerja selama 15 tahun adalah keputusan besar. Beberapa hari kemudian Dian bertemu dengan Pak Heru, pengacaranya, untuk menanyakan perkembangan kasus. Gugatan berjalan lancar Bu. Bukti perselingkuhan dan penipuan sangat kuat. Jadi kita di atas angin. Terima kasih Pak. Dan gugatan pencemaran nama baik terhadap ibu mertua Anda juga sudah kami daftarkan. Dian mengangguk. Ia merasa tenang karena Pak Heru menanganinya dengan sangat baik. Tapi Bu Dian, wajah Anda terlihat berbeda. Lebih cerah dari pertemuan terakhir kita. Dian tersenyum kecil. Saya bertemu orang baik Pak, beliau menawarkan bantuan, syukurlah. Pak Heru ikut tersenyum. Bu Dian, boleh saya cerita sedikit? Silakan Pak, saya juga punya pengalaman serupa. Dulu mantan istri saya saat mengakui perselingkuhannya justru menyalahkan saya. Katanya saya terlalu sibuk kerja dan tidak peduli keluarga. Mungkin ada benarnya, tapi perselingkuhan tetaplah salah. Suara Pak Heru merendah. Setelah cerai, saya sempat sulit percaya pada orang lain. Tapi waktu menyembuhkan segalanya, Dian menatap mata Pak Heru. Di sana ada empati dan pengertian. Jadi saya sedikit banyak mengerti perasaan ibu. Sekarang mungkin terasa berat, tapi pasti akan membaik. Terima kasih Pak. Kata-kata Bapak sangat menghibur. Mereka terdiam sejenak. Keheningan yang nyaman, penuh pemahaman di antara dua orang yang pernah terluka. Seminggu kemudian, Dian membulatkan tekad. Ia mengajukan surat pengunduran diri resmi ke rumah sakit. Daripada bertahan dalam status kuti yang tidak jelas, lebih baik memulai sesuatu yang baru. Saat menyerahkan surat itu, kepala bagian keperawatan tampak menyesal. Kamu serius mau berhenti Dian? Tidak bisa dipikirkan lagi? Maaf Bu, saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya ingin mencoba awal yang baru. Baiklah, kalau itu keputusanmu, saya hargai. Terima kasih untuk 15 tahun pengabdianmu. Melangkah keluar dari rumah sakit, anehnya Dian merasa lega. Masih ada sedikit rasa sayang tapi tidak ada penyesalan. Keesokan harinya, Dian mengunjungi resor lansia milik Ibu Hartini. Terletak di pinggiran Jakarta, fasilitasnya lebih besar dari yang ia bayangkan. Gedung yang bersih dan taman yang terawat. Bagaimana? Suka? Tanya Ibu Hartini sambil menemaninya berkeliling. Iya Bu, sangat bagus. Fasilitasnya luar biasa. Tentu saja ini hasil kerja kerasku. Bekerja di sini pasti akan memberimu kepuasan. Ibu Hartini menepuk pundak Dian.
terima kasih sudah mau bergabung. Dengan adanya kamu, ibu jadi lebih tenang. Dian menunduk hormat. Justru saya yang berterima kasih Bu, sudah diberi kesempatan. Jangan panggil ibu terus, kaku sekali. Panggil tante saja. Ibu Hartini tertawa. Dian ikut tertawa. Malam itu dalam perjalanan pulang Dian mengirim pesan ke Pak Heru. Saya dapat pekerjaan baru sebagai kepala tim perawat di sebuah resor lansia. Tak lama balasan datang. Selamat, saya ikut mendukung awal baru Anda. Jangan khawatir soal gugatan, saya akan urus dengan baik. Dian meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Beberapa bintang terlihat di langit malam Jakarta. Sebulan lalu rasanya semua sudah berakhir, tapi sekarang berbeda. Masih ada orang yang menghargaiku. Masih ada kesempatan. Dian menarik napas dalam-dalam. Sesuatu tumbuh di dalam hatinya. Harapan, kecil tapi nyata. Besok adalah awal yang baru. Ada rasa takut, tapi juga semangat. Untuk pertama kalinya dalam 38 tahun hidupnya, Dian membuat pilihan murni untuk dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak Dian mulai bekerja sebagai kepala tim perawat. Dian telah banyak berubah. Wajahnya lebih ceria, tatapannya lebih kuat. Hari-hari di mana ia harus bangun jam 4 pagi untuk memasak bagi mertuanya kini tinggal kenangan. Pekerjaannya di resor lansia sangat memuaskan. Para penghuni yang mayoritas berusia di atas 70 tahun sangat menyukai sentuhan hangat dan perhatian Dian. Ibu Hartini selalu tersenyum puas setiap kali melihat Dian. Sudah tante duga, tim perawat jadi jauh lebih baik setelah ada kamu, tante bisa saja. Bukan pujian. Tingkat kepuasan penghuni sekarang paling tinggi sepanjang sejarah. Semua berkat kamu. Selama pekerjaannya stabil, proses perceraian juga berjalan lancar. Akhirnya putusan pengadilan keluar. Di hari ia menerima kabar dari pengadilan, Dian bertemu dengan Pak Heru. Wajah pengacaranya itu tersenyum lebar. Ibu Dian, kita menang telak. Mendengar itu, kaki Dian terasa lemas. Pak Heru menunjukkan dokumen putusan. Pertama, perceraian Anda dikabulkan. Dengan bukti perselingkuhan, suami Anda dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dan diwajibkan membayar uang mut'ah sebesar 50 juta. 50 juta? Betul. Dan pembagian harta gonogini juga menguntungkan Anda. Karena kesalahan ada di pihaknya, pembagiannya menjadi 70 untuk Anda, 30 untuk dia. Dian menarik napas dalam-dalam. Dan soal penipuan kartu kredit, tuntutan ganti rugi kita dikabulkan seluruhnya 1.050 juta. Seluruhnya? Iya. Karena terbukti ia memalsukan data Anda untuk membuat dan menggunakan kartu itu. Tuntutan pidananya juga diterima. Mantan suami Anda divonis hukuman percobaan. Kepala Dian terasa pusing. Uang mutah 50 juta ditambah ganti rugi 150 juta. Total 200 juta. Meskipun ia tidak yakin bisa menerima uang itu seluruhnya, setidaknya secara hukum ia menang. Gugatan pencemaran nama baik terhadap ibu mertua Anda juga menang. Beliau divonis denda. Dian terdiam cukup lama. Air mata mulai menggenang. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. Perjuangannya selama setahun lebih akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih Pak Heru, terima kasih banyak. Saya hanya menjalankan tugas Bu. Yang berjuang sampai akhir adalah Anda sendiri. Pak Heru tersenyum hangat. Setelah putusan itu, kabar tentang keluarga mantan suaminya mulai terdengar melalui Rina. Dian, tahu tidak kabar mantan suamimu sekarang tidak? Kenapa memangnya? Perempuan selingkuhannya itu, si Bella, kabur 3 bulan setelah melahirkan. Mata Dian membelalak. Kabur? Iya. Anaknya dititipkan ke orang tuanya, terus dia menghilang. Bagus coba cari, tapi orang tuanya juga tidak tahu. Hilang begitu saja. Dian kehilangan kata-kata. Wanita yang dulu dengan angkuhnya memintanya mengalah, ternyata kabur setelah punya anak. Jadi sekarang Bagus merawat bayinya sendirian. Tapi karena tidak punya uang, hidupnya kacau balau. Menurut Rina, Bagus sampai berutang pada rentenir untuk membayar biaya pengadilan dan ganti rugi. Utangnya terus berbunga dan warung ibu mertuamu itu disita bank. Warungnya? Ya, kerugiannya terus menumpuk. Setelah kamu tidak kirim uang lagi, mereka tidak bisa bertahan. Akhirnya disita. Perasaan Dian campur aduk. Selama 8 tahun, ia menghabiskan hampir 150 juta untuk menutupi kerugian warung itu. Bapak mertuamu juga kondisinya tidak baik. Kankernya kambuh, tapi tidak ada uang untuk operasi. Mendengar itu, hati Dian sedikit goyah.
Bagaimanapun, bapak mertuanya tidak pernah secara langsung menyakitinya. Tapi Dian menggelengkan kepala. Ia tidak mau lagi terlibat dalam masalah mereka. 8 tahun sudah cukup. Beberapa hari kemudian, tamu tak terduga datang. Saat Dian hendak pulang dari resor, seorang pria berdiri di depannya. Adik iparnya Adi. Tapi penampilannya sangat berbeda. Pakaiannya lusuh. Wajahnya tidak terurus dan tampak sangat kurus. Begitu melihat Dian, Adi langsung berlutut. "Kakak, maafkan aku." Dian kaget dan melihat sekeliling. "Adi, bangun, jangan begini di sini." "Tidak, Kak. Aku tidak akan bangun sampai kakak memaafkanku." Suara Adi bergetar, matanya merah. "Aku baru sadar betapa jahatnya aku selama ini. Uang yang kakak berikan padaku selama 8 tahun itu lebih dari 120 juta. Aku menerimanya begitu saja tanpa pernah berterima kasih." Dian hanya diam. Adi melanjutkan, "Waktu aku datang menagih uang tahun lalu, aku tidak akan pernah lupa ekspresi kakak. Aku baru sadar betapa brengseknya aku saat itu." Air mata Adi mengalir. "Aku sudah berhenti mencoba tes CPNS. Seharusnya sudah dari dulu. Aku memang tidak mampu. Sekarang aku sedang kursus untuk jadi perawat lansia. Mungkin butuh waktu, tapi aku mau hidup dengan usahaku sendiri. Aku tidak mau lagi bergantung pada siapapun." Dian menatap Adi. Ia bisa merasakan ketulusannya. Sangat berbeda dari sosok pemalas yang dulu hanya bisa meminta uang. "Utangku pada kakak akan aku bayar seumur hidup. Kalau tidak bisa dengan uang, akan aku bayar dengan cara lain. Aku benar-benar minta maaf." Dian terdiam sejenak, lalu perlahan membuka mulut. "Bangunlah, Adi." Adi mengangkat kepalanya. Dian mengulurkan tangan. "Aku mengerti ketulusanmu. Dan bagus kamu mau belajar jadi perawat lansia." Adi meraih tangan Dian dan berdiri. Wajahnya basah oleh air mata. "Apa kakak memaafkanku?" "Bukan soal memaafkan. Mari kita lihat ke depan saja. Kamu dan aku." Dian menepuk pundak Adi. "Kalau sudah dapat sertifikat, hubungi aku. Nanti aku carikan pekerjaan." Mata Adi membelalak. "Benarkah kak, apa aku pantas?" "Kelayakan itu kita yang ciptakan. Asal kamu berusaha dengan tulus." Adi terus menunduk dan berterima kasih. Melihat punggungnya yang menjauh, Dian berpikir, setidaknya satu orang dari mereka berubah. Malam itu, Dian makan malam di rumah Tante Hartini. Mendengar cerita tentang hasil sidang dan kunjungan Adi, Tante Hartini mengangguk. "Bagus. Memaafkan itu juga butuh keberanian. Tapi hati saya masih campur aduk, Tante. Melihat keluarga mereka hancur. Ada rasa lega, tapi juga sedih. Wajar. Kamu hidup bersama mereka 8 tahun. Tapi ingat, itu bukan salahmu. Itu hasil perbuatan mereka sendiri." Tante Hartini menggenggam tangan Dian. "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Lupakan masa lalu dan melangkahlah ke depan." Dian mengangguk. Ia sudah tidak punya dendam lagi. Amarah, benci, dan kesedihan sudah banyak memudar. Yang tersisa adalah hidup yang harus ia jalani. Kembali ke rumahnya, Dian menatap keluar jendela. Gemerlap lampu malam Jakarta. Ia teringat setahun yang lalu saat ia berdiri di jendela yang sama dengan perasaan putus asa. Saat itu rasanya semua sudah berakhir. Tapi sekarang berbeda. Sebuah pesan masuk dari Pak Heru. "Selamat atas kemenangannya hari ini. Kapan-kapan kita bisa makan bersama. Bukan untuk urusan pekerjaan, tapi sekadar mengobrol santai." Dian tersenyum membaca pesan itu. "Tentu, nanti kita atur waktunya." Setelah membalas, Dian meletakkan ponselnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Mimpi buruk selama 8 tahun akhirnya usai, secara hukum maupun emosional. Dian kini siap memulai hidup yang benar-benar baru. Tahun kedua, Dian bekerja sebagai kepala tim perawat, usianya menginjak 40 tahun. Suatu hari, Tante Hartini memanggilnya ke kantor dengan ekspresi serius. "Dian, ada yang mau Tante bicarakan." "Iya Tante, ada apa?" Tante Hartini meletakkan sebuah map di atas meja. "Selama 2 tahun ini, Tante sudah melihat kinerjamu. Kamu hebat, kepuasan penghuni sangat tinggi, staf juga kamu kelola dengan baik. Tante bisa saja tidak. Karena itu Tante punya sebuah ide." Tante Hartini mendorong map itu ke arah Dian. "Ayo kita buka panti reda bersama." Mata Dian membelalak. "Panti reda?" "Ya, berbeda dengan resor lansia ini untuk para lansia yang membutuhkan perawatan medis lebih intensif.
Dengan pengalamanmu kita pasti bisa. Dian membuka map itu. Isinya proposal bisnis dan dokumen pendirian perusahaan. Tante yang akan investasi, kamu yang mengelola operasional, kamu jadi direkturnya. Saya tante jadi direktur? Tentu. Kamu pantas mendapatkannya. Pengalaman 15 tahun sebagai perawat ditambah 2 tahun sukses sebagai manajer di sini. Sudah saatnya kamu punya sesuatu atas namamu sendiri. Dian terdiam. 2 tahun lalu hidupnya hancur. Sekarang ia mendapat kesempatan seperti ini. Rasanya seperti mimpi. Tante, kenapa tante begitu baik pada saya? Tante Hartini menggenggam tangannya. 4 tahun lalu, kamu yang menggenggam tangan tante. Saat itu tante merasa akan mati. Tapi berkat kamu, tante bisa hidup. Anggap saja ini balasan tante. Air mata Dian kembali menggenang. Dan tante punya firasat yang kuat. Kamu pasti akan sukses. Percayalah pada insting tante. Begitulah proyek Panti Reda dimulai. Prosesnya tidak mudah, tapi Dian tidak menyerah. Dengan dukungan penuh Tante Hartini dan pengalamannya, 6 bulan kemudian Panti Reda itu resmi dibuka. Sebuah fasilitas kecil dengan 30 tempat tidur di pinggiran Jakarta. Tapi bagi Dian, itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Ibu Direktur, penghuni pertama kita sudah datang. Suara staf memanggilnya. Ibu Direktur, panggilan yang masih terasa canggung tapi menyenangkan. Dian tersenyum cerah menyambut penghuni barunya. 3 tahun berlalu, Dian kini berusia 43 tahun, Panti Redanya berkembang pesat. Ia berhasil membuka cabang kedua, dengan total staf mencapai 30 orang. Dian kini adalah direktur yang mengelola 2 Panti Reda. Suatu sore, wajah yang familiar datang berkunjung, Adi. Sejak mendapatkan sertifikat perawat lansia, ia bekerja di Panti Reda milik Dian. Kak, ada waktu sebentar? Ya, kenapa? Adi menyodorkan sebuah amplop. Isinya uang tunai. Ini apa? Ini tabungan dari gaji pertamaku, Kak. Cuma 5 juta, tapi aku mau mulai cicil utangku. Dian tersenyum. Adi, utangmu 120 juta. Kalau dicicil segini, butuh 20 tahun lebih. Aku tahu, Kak. Tapi aku harus mulai. Aku akan bayar seumur hidup. Tatapan Adi sangat tulus. Jauh berbeda dari sosok pemalas dulu. Kini ia adalah perawat lansia yang rajin dan bertanggung jawab. Kak, terima kasih banyak sudah memberiku kesempatan. Bekerja di sini membuatku sadar betapa sia-sianya hidupku dulu. Sudah, kamu sudah banyak berubah. Dian menepuk pundaknya. Beberapa hari kemudian, tamu tak terduga lainnya datang. Seorang wanita tua dengan penampilan ringkih berdiri di lobi Ibu Sumi. Sosok angkuh yang dulu mengamuk di rumah sakit sudah hilang. Punggungnya bungkuk, wajahnya penuh keriput. Nak Dian. Panggilan itu membuat Dian sedikit terkejut. Ibu, kenapa bisa sampai sini? Tahu dari Adi. Ibu Sumi mendekat, lalu berlutut di depan Dian. Ibu, jangan begini, bangun. Aku yang salah. Suara Ibu Sumi bergetar. Aku baru sadar pengorbananmu selama 8 tahun. Dulu aku pikir itu kewajibanmu sebagai menantu. Tapi setelah kamu pergi, aku baru sadar. Tanpamu, keluarga kami tidak bisa apa-apa. Dian hanya diam. Ibu Sumi mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku sudah sangat jahat padamu. Tolong maafkan aku. Dian menatapnya lama. Teringat amukan dan caci makinya dulu. Tapi sekarang di hadapannya hanyalah seorang wanita tua yang lelah dan kalah oleh hidup. Bangunlah, Bu. Dian membantunya berdiri. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua sudah berlalu. Tapi ada satu hal terakhir yang akan saya lakukan. Dian menatap lurus ke mata Ibu Sumi. Biaya operasi Bapak saya akan bayar langsung ke rumah sakit. Saya dengar butuh sekitar 50 juta. Mata Ibu Sumi membelalak. Ini yang terakhir. Dengan ini hubungan kita benar-benar berakhir. Semoga Bapak lekas sembuh dan setelah ini mari kita jalani hidup masing-masing. Kita sudah menjadi orang asing. Ibu Sumi terus menunduk dan berterima kasih. Melihat punggungnya yang menjauh, Dian merasa lega. Beban terakhirnya telah terangkat. Malam itu, Dian punya janji dengan Heru. Hubungan mereka yang berawal dari klien dan pengacara selama 5 tahun ini telah berkembang menjadi persahabatan dan kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Di sebuah restoran dengan pemandangan malam kota Jakarta mereka duduk berhadapan. Pekerjaan lancar, iya, berkat bantuan konsultasi hukum dari Pak Pengacara. Jangan panggil Pak Pengacara terus, panggil Heru saja. Dian tersenyum.
Saat hidangan penutup datang, wajah Heru tiba-tiba menjadi serius. Dian. Panggilan itu membuat Dian sedikit kaget. Selama 5 tahun ini, aku selalu memperhatikanmu. Dan aku sadar, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Heru mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Jantung Dian berdebar kencang. Awalnya aku hanya bersimpati karena kita punya luka yang sama. Tapi lama-kelamaan, perasaan itu berubah. Heru membuka kotak itu, sebuah cincin berlian kecil berkilau di dalamnya. Dian, maukah kamu menikah denganku? Dian terdiam. Air mata menggenang. Bukan air mata kesedihan, aku juga ingin bersamamu, Heru. Wajah Heru tersenyum cerah. Ia meraih tangan Dian dan memasangkan cincin itu. Gemerlap, lampu kota Jakarta di luar jendela seolah menjadi saksi. Sebulan kemudian, mereka mengadakan pernikahan kecil. Hanya Tante Hartini, Rina, Adi, dan beberapa teman dekat yang diundang. Saat berjalan menuju altar, Dian teringat dirinya 5 tahun lalu berdiri putus asa di tepi jembatan. Saat itu rasanya semua sudah berakhir. Tapi sekarang ia punya keluarga baru, bisnis baru, dan cinta yang baru. Semuanya dimulai kembali. Setelah acara, Tante Hartini memeluknya. Selamat ya nak, kamu cantik sekali. Terima kasih Tante. Berkat Tante semua ini bisa terjadi. Malam itu di kamar hotel, Dian berdiri di dekat jendela menatap pemandangan malam kota Jakarta. Heru datang dan memeluknya dari belakang. Lagi mikirin apa? Hanya teringat 5 tahun lalu. Pasti berat ya? Iya, tapi sekarang aku begitu bahagia sampai tidak percaya. Heru memeluknya lebih erat. Kamu pantas bahagia. Kamu sangat pantas mendapatkannya. Dian memejamkan mata di dalam pelukan Heru. Kehangatan menyebar di seluruh dadanya. Ternyata aku boleh bahagia. Kesadaran itu memenuhi hatinya. Wanita yang kehilangan segalanya di usia 38 tahun telah mendapatkan kembali segalanya di usia 43 tahun. Tidak, bukan mendapatkan kembali. Ia menciptakannya dengan kekuatan dan tekadnya sendiri. Bintang-bintang di luar berkelip. Besok, lusa, dan selamanya hidup Dian akan terus berjalan. Kali ini dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, jangan ragu untuk kembali mampir sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama kita. Mungkin dukungan Anda bisa menjadi kekuatan bagi seseorang untuk bertahan esok hari. Kami tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Terima kasih.